Analisis keuangan pada Bank BRI tahun 2023. Rasio likuiditas. BRI mencapai LDR, rasio untuk menghitung likuiditas bank yang diukur dengan membandingkan total pinjaman atau kredit dan deposit dalam periode yang sama, sebesar 84,73% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas BRI cukup sehat untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. Peningkatan ini dibandingkan tahun 2022, 79,17% mencerminkan ketatnya kondisi likuiditas industri perbankan yang tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi, atau bank yang sehat memiliki LDR 85% sampai 110%. Yang kedua, rasio solvabilitas. BRI mencatatkan CAR sebesar 25,23% dan 27,27% atau konsolidasi pada tahun 2023. Ini jauh di atas batas minimum 17,5% yang ditetapkan oleh regulator, menunjukkan kemampuan yang kuat untuk menghadapi risiko. Capital Adequacy Ratio atau CAR atau rasio kecukupan modal merupakan rasio yang menghitung rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko atau ATMR. Adapun risiko bank yang harus diperhatikan yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas, merupakan ukuran yang relevan juga untuk mengukur aktivitas perbankan dan mencapai 84,73% di tahun 2023, menunjukkan penyaluran kredit yang optimal terhadap simpanan yang tersedia. Yang keempat selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. BRI mencatat ROA sebesar 3,93% bank only pada 2023, meningkat dari 3,76% pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kemampuan BRI menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. NIM BRI tercatat 6,84% pada 2023, sedikit meningkat dari 6,80% pada tahun sebelumnya. Net interest margin atau NIM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam pengelolaan aktivitas produktivitasnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga. Selanjutnya, rasio rentabilitas. ROE BRI tercatat sebesar 22,94% pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan dibandingkan 2022 sebesar 20,93%, atau ROE adalah imbal hasil yang dicetak perusahaan untuk pemegang saham. ROE ditentukan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas atau margin keuntungan, produktivitas aset untuk menghasilkan pendapatan, serta pengelolaan penggunaan utang secara optimal oleh perusahaan. Selanjutnya, rasio pertumbuhan laba bersih. BRI mencatatkan laba bersih sebesar 60,4 triliun pada tahun 2023, tumbuh 17,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pendapatan bunga dan efisiensi operasional. Oke, selanjutnya nomor 8, CIR atau Cost to Income Ratio BRI tahun 2023 sebesar 37,74%, menurun dari tahun 2022 yaitu 41,9%, yang artinya efisiensi operasional Bank BRI semakin baik. Selanjutnya untuk COC atau Cost of Credit Ratio tahun 2023 sebesar 2,38% dibanding tahun 2022 sekitar 2,55%, berarti kualitas aset dan kredit tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022. Yang terakhir yaitu NPL atau Non-Performing Loan tahun 2023 sebesar 2,36%, sedangkan tahun 2022 sekitar 2,65%, yang menandakan tahun 2023 semakin rendah daripada 2022, berarti bagus. Jadi kesimpulannya, kami kelompok 8 tetap lanjut menginvestasikan di BRI setelah melihat dan menganalisisnya dari laporan keuangan dan rasio-rasionya pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih.